Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Natasha dari kelas Manajemen 3E Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi yang sangat penting dan menarik mengenai indikator makroekonomi. Tahukah teman-teman bahwa indikator ini bukan hanya untuk pemerintah saja loh, tetapi juga untuk kita selaku masyarakat agar memahami bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas sama-sama. Dalam ekonomi makro, ada beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Indikator-indikator ini mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, neraca perdagangan, dan suku bunga. Dalam video ini, kita akan membahas setiap indikator. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Teman-teman, siapa di sini yang ingin Indonesia jadi negara maju? Nah, salah satu indikator pentingnya adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi apa sih yang dimaksud pertumbuhan ekonomi ini? Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Indikator ini diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Misalnya ketika ekspor naik atau teknologi semakin maju. Ini mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional. Teori pertumbuhan klasik seperti yang dikemukakan Adam Smith menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti jumlah penduduk, barang modal, dan teknologi berperan besar. Sementara itu, teori Harald Domar menekankan pentingnya investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Tahukah teman-teman, dalam perekonomian terbuka, nilai tukar mata uang juga sangat penting. Jika nilai tukar menguat, ekspor kita lebih kompetitif. Jadi, setiap perubahan kecil dalam indikator ini bisa berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada inflasi. Siapa di sini yang suka jajan? Nah, pernah nggak teman-teman merasa harga makanan tiba-tiba naik? Itulah yang disebut inflasi. Tapi apakah kenaikan harga itu selalu buruk? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berkelanjutan. Untuk menyebut suatu kondisi inflasi harus ada 3 syarat. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, sifatnya menyeluruh. Dan yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Nah, ada 3 jenis inflasi berdasarkan tingkatannya. 1. Inflasi merayap. Di sini kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Ini cenderung tidak terlalu berasa. Yang kedua, inflasi menengah. Di sini kenaikan harga lebih cepat, biasanya bulanan dan cukup mengganggu. Dan yang ketiga, inflasi tinggi. Nah, kalau inflasi tinggi, harga naik drastis, daya beli masyarakat anjlok. Dampaknya apa? Inflasi tinggi mengurangi daya beli, membuat ekspor kita kalah saing dan memengaruhi kestabilan ekonomi. Sebagai contoh, ketika biaya bahan baku impor meningkat, harga barang lokal juga ikut naik. Kemudian yang ketiga, ada tingkat pengangguran. Teman-teman pernah nggak membayangkan apa yang terjadi kalau banyak orang di sekitar kita menganggur? Bukan cuma berdampak pada mereka loh, tapi juga pada ekonomi kita secara keseluruhan. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Ada 3 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena perpindahan kerja atau lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural. Ini disebabkan oleh perubahan teknologi yang membuat keterampilan tertentu tidak relevan lagi. Dan yang ketiga, pengangguran siklus. Pengangguran ini terjadi saat ekonomi sedang resesi sehingga permintaan tenaga kerja menurun. Dampaknya ialah pengangguran bukan hanya masalah individu, tetapi juga memicu kemiskinan, kriminalitas, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja menjadi solusi yang harus diprioritaskan. Yang keempat, neraca perdagangan. Teman-teman, bayangkan kita membeli barang dari luar negeri, tapi barang kita jarang laku di pasar luar. Kira-kira apa dampaknya bagi ekonomi kita?
Neraca perdagangan ini adalah catatan nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika ekspor lebih besar dari impor, kita mengalami surplus. Sebaliknya, jika impor lebih besar, terjadi defisit. Faktor-faktor yang memengaruhi neraca perdagangan meliputi yang pertama, pendapatan luar negeri. Ketika daya beli negara lain meningkat, produk kita punya peluang lebih besar untuk diekspor. Yang kedua, pendapatan domestik. Ketika pendapatan masyarakat naik, impor juga cenderung meningkat. Yang ketiga, nilai tukar. Ketika nilai tukar menguat, barang kita lebih mahal di pasar luar negeri yang dapat menurunkan ekspor. Menariknya, kebijakan perdagangan seperti tarif juga bisa mengatur keseimbangan ini dengan cara melindungi produk lokal. Dan yang kelima, yang juga akan menjadi akhir dari pembahasan kita pada hari ini adalah suku bunga. Ada yang punya tabungan atau pinjaman di bank, pernah nggak memperhatikan angka suku bunganya? Kenapa sih suku bunga itu penting? Suku bunga adalah harga dari pinjaman atau balas jasa bagi tabungan. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Faktor yang memengaruhi suku bunga diantaranya 1. Kebutuhan dana, yaitu ketika bank kekurangan dana, suku bunga dinaikkan untuk menarik simpanan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Yang ketiga, jangka waktu. Semakin lama waktu pinjaman, biasanya bunganya lebih tinggi. Suku bunga yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi, sedangkan suku bunga rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Wah, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih ya teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat membantu kita memahami bagaimana indikator makroekonomi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa, apapun yang kita pelajari hari ini adalah bekal kita untuk masa depan. Saya Cindy Aulia Natasha pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.